sekali. Jadi mereka-mereka ini sebenarnya sedang berusaha simple mau menunjukkan bahwa Kristen itu agamanya salah. Kenapa? Karena benar bukan berusaha, emang kejadian. Kitab lu lebih lanjut, Pak Ipung, saya mau kasih tahu, sorry ya, saya itu tidak terima perpuluhan, ya. Sebab saya menaruh iman kepadamu Tuhan. Santai. Ingat asam urat, asam lambung, ingat. Santai. Juta itu, siapa kasih 2 juta? Hamba Tuhan terpelihara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua yang sudah sunat? Karena Andre Tunggal taunya sunat rohani. Anjay, ya. Takut banget ya kita soal rohani gitu ya. Dari mana sih rohani ini sama rohaya? Gitu ya teman-teman ya. Karena mereka itu adalah orang yang sangat halu ya. Kenapa halu? Mereka tuh nggak bisa ngebedain saat Yesus mengatakan waspadalah terhadap penyesat ya, yang kemudian akan berubah ajaran misalnya, yang membawa nama Yesus akan mengajarkan segala sesuatu yang tak pernah diajarkan oleh Yesus, tapi mereka percaya. Itu yang bikin capek teman-teman ya. Oke, di sini kita akan melihat Andre Tunggal kecam dan bahkan menyuarakan dan menjelaskan tentang Ustadz Ipung bahwa apa yang distatementkan Ustadz Ipung itu salah mengenai penyaliban, penyunatan. Capek banget ngomongnya ya guys ya. Nah, entah ada dendam apa dia sama Yesus sehingga Andre Tunggal membela orang yang tidak bersunat, sedangkan Elohim berjanji akan melenyapkan orang yang tidak bersunat. Nanti kita akan bahas. Setelah itu Yesus sendiri memerintahkan untuk bersunat, tapi dia berpegang kepada nubuatan setelah Yesus, di mana nubuatan di era-era wanti-wantinya Yesus terhadap penyesat, bahwa ya udah sunat hati aja anjay. Hatinya disunat coy. Nah, kalau hatinya disunat, apanya yang dibuang? Ini empedu maksud lo? Apanya yang disunat? Apa sunat hati ini? Sunat hati. Oke, tanpa kita perpanjang ya teman-teman ya, mari kita saksikan videonya, kita jawabkan segala kegabrulan Andre Tang Tarangtung. Let's go, mulai. Ya. Tapi itu harus berbarengan, nggak ada sunat rohani saja. Jadi itu wajib satu paket. Cuman kalau sunat rohani, apa-apa rohani, dikit-dikit rohani, maka perpuluhan kalau bisa juga rohani. Nah, perpuluhan harus rohani coy. Sunat rohani ya kan. Pokoknya Kristen tuh kalau debat ya, kalau selama ranah debat nggak berhenti daripada rohani, Roh Kudus, perumpamaan, kedagingan, anjay, itu doang. Iya, pokoknya itu aja. Seputar kehaluan yang tak pernah diajarkan. Pokoknya intinya soal itu aja ya. Oke, mari kita lanjutkan. Juga rohani, nikah juga rohani. Tapi ingat, perpuluhan juga rohani. Nah, semuanya harus rohani. Makan rohani kalian ya. Mau makan rohani lo, makan angin rohani. Pak Andre Tunggal, kalau Anda menyatakan bahwa sunat itu adalah sunat rohani, saya bacakan ini ayatnya. Kejadian pasal 17 ayatnya 9-14. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit khatanmu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Jadi Pak Pendeta Andre Tunggal, sunat itu adalah kewajiban, asal muasalnya itu adalah perjanjian yang agung yang kekal abadi antara Allah dengan Abraham, dengan Nabi Ibrahim. Namun orang Kristen tiba-tiba cancellation, mengcancel itu. Di Galatia pasal 5 ayat 2, barang siapa yang dikhitan ya, maka Kristus tidak berguna. Anjay. Ikut Yesus. Paulus. Itu aja. Ikut Yesus, ikut pendeta, ikut Yesus ataupun ikut penyesat setelah Yesus. Kan Yesus sudah bilang itu tadi. Gimana sih? Nah, oke, kita dengerin. Karena Yesus khitan jelas sekali. Jadi mereka-mereka ini sebenarnya sedang berusaha simple mau menunjukkan bahwa Kristen itu agamanya salah. Kenapa? Karena benar bukan berusaha, emang kejadian. Kitab lu bilang itu semua. Gimana sih? Lu kira kami nggak baca kitab lu? Kalian cuma baca kitab-kitab ayat-ayat pilihan doang yang disuarakan di gereja. Pernah nggak baca satu Alkitab penuh? Kira-kira Yesus ngomong apa?
Bilang aja lu males baca. Hah? Bilang aja males baca, coy. Jangan males baca, Andre Tangtung. Kalau baca sepenuhnya dan seluruhnya agar kalian tahu kira-kira Alkitab ngomong apa. Jangan serta-merta ya batal-batalin sunat. Padahal Elohim berjanji, yang kagak sunat gue lenyapin tuh anak. Jelas, siapa Elohim, Tuhan perjanjian lama. Terus ada yang berani membantah Elohim. Itu yang bikin kita panik ya guys ya. Oke, kita dengerin ini orang mau jawab apa ya. Kristen mengcancel apa yang menjadi kewajiban sunat di perjanjian lama. Lalu mereka mau bilang agama yang benar itu Islam, karena Memang. agama Islamlah yang meneruskan ajaran sunat. Kira-kira itulah yang jadi argumentasi dari Ipung Adria Memang. dan Etika Nur ini ya. Jadi Ipung lalu kemudian menentang tentang sunat rohani itu ya. Makanya dia bilang perpuluhan juga perpuluhan rohani dong, dia sindir. Sebelum kita bicara lebih lanjut, Pak Ipung, saya mau kasih tahu, sorry ya, saya tuh tidak terima perpuluhan ya. Iya, Andre Tunggal gak minta perpuluhan. Tapi kalau gak dikasih ntar ngambek. Hah? Ngambek. Kayak pendeta nih ngambek nih. Ku putarin ya, nih. Pasang target singa. Ulang. Saya beriman, saya pasang target singa. Saya tidak mau tahu Tuhan, saya hambamu Tuhan. Saya tidak mau tahu. Saya gak mau tahu, saya hambamu Tuhan. Tapi gip singa dulu, wes. Ya. Sebab saya menaruh iman kepadamu Tuhan. Santai. Ingat asam urat, asam lambung, ingat. Santai Pak Pendeta, santai ya. Kayak aku tidak mau tahu. Saya nggak mau tahu. Yang penting kasih uang. Jadi saya pasang target singa. Saya pasang target singa, anjay. Saya menginjili, tapi kasih singa dulu, anjay, mabar ya. Aduh. Saya nggak mau lagi minta yang kecil-kecil. Nah, Saya minta pasang target supaya kalau saya dapat singa, saya bisa makan, saya bisa bagi-bagi berkatnya itu. iya, kalau saya dapat singa saya dapat bagi-bagi berkatnya itu. Wah. Nah ini ciri-ciri nih. Nggak ada singa-singa rohani, nggak ada. Ada Pak, ada singa rohani misalnya. Kagak ada itu singa rohani. Kalau singa aja, ya. Kalau singa harus secara fisik ya. Singa di gift TikTok itu ya. Nah, harus secara fisik. Nggak boleh singa rohani. Ada Pak, saya udah gift singa rohani, anjay, nggak mau. Tapi kalau sunat aja rohani. Ini dengar lagi. Singa kalau salah 2 juta nanti itu 2 juta itu. Siapa kasih 2 juta? Hamba Tuhan terpelihara. Mana? Ulang. Anda juga terpelihara, haleluya, praise the Lord. Pasang singa, pasang ikan paus. Tuh, pasang singa, pasang ikan paus, anjay, mabar. Oke, kita saksikan dulu lagi Andre Tangtung ngomong apa lagi. Let's go, kita mulai lagi. Udah jelas ya, kita saksikan bersama-sama ya. Ya, demi hamba Tuhan saya menginjili ya. Tapi kirim singa dulu. Bilang aja ke pendetanya, Pak Pendeta. Apa lo semua? Apa lo pade? Apa? Ada singa Pak Pendeta. Apa? Singa rohani, anjay. Saya nggak mau singa rohani, anjay. Panik pendetanya marah-marah ngambek-ngambek, anjay. Saya nggak mau singa rohani. Kalau singa aja ya lumayan 2 juta. Kalau 2 juta rohani nggak mau, harus 2 juta fisik. Kalau sunat harus rohani, anjay, mabar. Ya, kita lanjutin. lanjut. Ya itu tidak terima perpuluhan ya. Jadi jangan kau pikir bahwa yang namanya Kristen semua pendeta itu mata duitan ya. Memang mata duitan tadi itu. Demi firman Tuhan tuh jelas jadi mata duitan gua. Mau kemana lo? Itu cuma anggapan kalian saja. Bukan anggapan, itu kejadian. Tadi kejadian. Gimana lo tadi kejadian gua? Dan yang tidak mampu untuk kemudian membela agama kalian dengan proper. Yang kalian bisa lakukan adalah kalian ad hominem. Kalian memberikan kesan buruk, menyerang pribadi orang-orang. Menyerang pribadi? Dalam hal ini pemuka agama Kristen, pendeta-pendeta dengan isu perpuluhan. Sorry to say, saya mau kasih tahu bahwa masih banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak mata duitan. Ya, jadi Anda jangan ngomong begitu, karena saya juga bisa bilang bahwa ada oknum-oknum dalam pemimpin agama kalian juga yang mata duitan, yang menyalahgunakan duit sumbangan atau duit zakat. Nah, untuk kali ini kita berteman dengan Andre Tunggal, benar teman-teman. Woi semuanya, woi kalian, woi yang mengaku diri kalian penganut agama
ikuti sunnah Rasulullah. Dalam mulut kalian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kalian solat. Masih gelapin uang zakat, kucing kalian semua ya. Masih gelapin yang namanya uang apa ya, uang baitul mal misalnya. Kurang ajar ya, namanya kurang ajar. Kalian jual agama kalian. Yang gelapin dana haji, tai kucing kalian. Kalau mau yang haram jangan dari agama, ya udah jangan dari agama dah. Lebih terhormat. Tapi kalau agama yang kalian jadikan sumber keharaman kalian, mengajar. Saya langsung bilang tolol kan. Ya. Kalian kira mizan dan hisab itu mudah? Lu belajar agama gimana? Kamu kira hisab dan mizan itu gimana? Peradilan Allah tuh nggak bisa lu sogok nanti gitu. Apalagi itu dana umat. Paham nggak dana umat? Pak saya titipin ya dana untuk bantu ini. Iya saya bantu, zakat, rumah duafa semuanya. Ini terus kalian gelapin, anjing. Mohon maaf kata-kata saya, kesel saya. Karena ibaratnya gini, semua diajalin oleh Rasulullah itu bahwa kita nggak ada yang perlu kalian kejar banget di dunia ini. Karena apa? Kalian akan diikat dengan kematian, kejarlah surga. Tapi mereka demi perutnya, demi kesenangan pribadinya makan dana umat tuh. Kesel banget aku. Iya banyak case-nya. Misalnya kayak gini, pimpinan pondok ya ditangkap kenapa korupsi dana pondok. Emang anjing. Kesel saya. Kenapa kita bilang ya? Gimana ya? Begitu banyak santri-santri yang mereka tuh saya santri, saya bekas santri. Mereka tuh belajar loh. Mereka tuh menghafal. Kadang perut mereka kosong. Ya. Kadang mereka mau mandi aja air nggak ada. Kenapa? Karena supply-nya kurang. Ya. Akhirnya ada orang yang peduli ngebantu tuh pondok. Kalian makan. Terus santri-santri para pejuang Allah ini menghafal dalam keadaan perut lapar, belum mandi, badannya nggak enak pakai pakaian. Seharusnya ini ahli-ahli surga yang kalian didik, yang kalian jaga. Kalau bisa, jangankan kalian korupsi, uang kalian keluarin. Yang penting ini anak dapat memegang agama Allah. Di mana otaknya orang-orang yang berani kayak gini ya? Misalnya case-case penggelapan dana zakat. Wah, masya Allah, zakat itu buat apa? Fakir miskin, hidup lu udah enak. Orang di sana nelan ludah aja kagak ada isi, bayangin. Ludah aja kagak ada isi. Jangankan makan, ludah aja itu udah nggak ada lagi di mulutnya. Dan lu masih korupsi. Kalau mau gelapin ya, udah terserah lah. Kalian bisnis kotor, haram apapun di luar sana bodoh amat. Jangan korbankan orang lain dalam keharaman kalian. Nih ada itu enggak nih buktinya. Kami objektif. Kalau oknum memang an. Dana baitul mal untuk kemaslahatan umat itu juga dimakan. Dana haji yang orang udah berpikiran ke Baitullah, ketemu Allah. Mereka udah berpikiran bagaimana mimpinya setiap malam, ya Allah panjangkanlah umurku sampai jatah hajiku sampai. Dia berdoa kayak gitu loh. Belum lagi orang yang sudah tua, ya Allah panjangkanlah umurku ya Allah di atas semua tabunganku yang telah aku tabung ya Allah. Mereka berdoa agar umurnya panjang cuma ngelihat itu Ka'bah, cuma berkunjung ke Baitullah. Walaupun mereka harus disorong, mereka harus di atas kursi roda, hanya untuk mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Hanya untuk itu mereka minta panjang umur, ya Allah walaupun aku lumpuh, adalah orang nanti bawa aku dengan kursi roda. Tapi kalian makan. Astaga. Santri-santri di pondok mereka dalam keadaan lapar, mereka dalam keadaan bukan dalam keadaan nyaman. Saat kalian tidak nyaman, ada orang yang membantu menyamankan mereka menuntut ilmu, kalian makan. Tuh, kesel saya. Ya, itu aja nasihat dari saya. Udah, kalau mau berlaku haram yang lain orang kagak peduli. Misalnya lu apa? Lu ternyata seorang, misalnya ada berita, seorang pimpinan pondok kedapatan punya bisnis gelap, admin slot, anjay, misalnya admin slot misalnya, ataupun dia adalah seseorang bandar judi, anjay, nggak apa-apa, nggak terlalu masalah, ya. Tapi kalau lu jual agama pakai ginian di atas kepala lu, kita harus gini, harus jual agama, astagfirullah. Saya kesel loh. Saya kesel dengan hal-hal yang modelan kayak gitu. Untuk menunjukkan bahwa
Kalian nggak ingat ya sama hisab dan mizan ya? Bahwa setitik apapun yang kalian sembunyikan harus kalian pertanggungjawabkan. Nggak semudah itu lewati mizan dan hisab. Jadi hati-hatilah ya. Nah, untuk kali ini saya temen sama Andri Tunggal. Tapi pendeta juga korupsi dana gereja ini semuanya. Oh banyak. Lu kira kagak ada juga. Cuman ya itu urusan lu yang marah-marahin pendeta yang model-modelan kayak gitu ya. Yang pentingnya pendeta Daromes apa? Kasih singa baru kita injili. Anjay mabar, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Anjay. Nah lanjut. Mana pendeta Daromes yang tadi? Kalian tahu kan? Ini pendeta Daromes namanya. Ini namanya pendeta Daromes, pendeta pemburu singa. Anjay 2 juta, ya kan? Kalau singa aja nggak ada singa rohani, woi singa fisik, anjay. Tapi kalau sunat rohani, let's go, kita mulai lagi. Andri Tangtung Baru-baru ngomong apa? kemarin itu dari ACT itu ustadz bukan? Pemimpin kalian bukan? Yang menyalahgunakan uang sumbangan dari umat bukan? Iya. Jadi nggak usah Iya, saya akui ya. perpuluhan ya dan sebagainya, nggak usah Iya. ya. Anjing Itu aja saya mau clearkan ya. Tapi orang-orang ini memang tidak mampu untuk memahami iman Kristen dan ajaran Yesus. Apa yang Dia harus kita mengklaim pahami? dengan sangat Apa yang harus kita pahami, Dreng? Oke, coba lu jelasin lu dikit. bahwa kita orang Kristen itu mengcancel hukum. Loh, Memang. saya tidak pernah mengajarkan bahwa sunat tidak boleh dilakukan. Saya tidak pernah mengajarkan itu, ya. Tradisi sunat itu keharusan bagi orang-orang Yahudi dan itu benar. Dan ketika Paulus menuliskan dalam Galatia yang tadi, Anda harus memahami konteksnya bahwa Paulus menuliskan itu karena pada waktu itu ada orang yang mengajarkan ajaran sesat yang mewajibkan sunat seperti yang Anda lakukan itu. Ya memang wajib. Makanya Paulus melakukan atau membahas dengan ekstrim. Udahlah, nggak perlu begitu. Kenapa? Bacot, Andre. Oh, bacot lu, Andre. Ya udah, kita kasih nampak data aja langsung kita tampol. Oh, bacot lu, Andre. Bacot lu. Oke, kita bahas sunat sampai tuntas ya, Andre ya. Nih, perhatiin lu ya. Sebanyak bacot. Pertama, ini Elohim nih, perjanjian lama. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus bersunat. Kamu dan keturunanmu. Masih ada nggak keturunan Abraham sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Ya, oke. Dan apalagi transmigrasi ya. Misalnya gini, keturunan Abraham dari Yahudi. Orang Yahudi nikah sama yang non Yahudi, anaknya berarti anaknya Yahudi tersebut. Sekarang daripada proses imigrasi transmigrasi ya kan udah bersebar ke seluruh dunia. Berarti menunjukkan apa? Keturunan Abraham sampai sekarang masih ada. Berarti setiap lelaki itu harus disunat. Enggak kayak gitu Bang Daman. Oke, kalau kayak gini gimana? Kejadian 17:11 apa dikatakan? Haruslah dikelit khatanmu, itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Elohim ngomong gini. Untuk menunjukkan apa? Bahwa sunat itu wajib menjadi perjanjian antara anak Adam dan Tuhannya. Tapi masih aja ngeles ya. Namanya juga ada itu. Oke, boleh. Kita bawa lagi dalilnya. Ini ajaran Yesus. Tunggu. Mana dia? Nah, ini lihat. Perhatikan. Ini 17:11 tadi. Nih, sekarang 17:14. Apa dikatakan? Orang yang tidak disunat. Bayangin, ayat tadi itu runtut loh. 17:10, 17:11, 17:14. Berarti sunat ini adalah sesuatu yang memang diwanti-wanti oleh Tuhan di perjanjian lama bahwa nanti ini akan diselewengkan. Kalau enggak perlu banyak. Dia cuma sebutin gini, kalian harus sunat, kelar. Untuk menunjukkan itu adalah kata-kata yang umum, boleh iya, boleh tidak. Oke, tapi 17:14 siapa? Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Berarti ini bukan Israel ya, sebangsanya, apapun bangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Mana yang bilang nggak wajib? Hah? Mana? Kok bisa Elohim yang tadi benci orang tidak bersunat, tiba-tiba Kristen lahir, nggak apa-apa, nggak usah bersunat? Itu gimana? Kalian tuh rentan membantah kebencian Elohim untuk menunjukkan apa? Elohim udah nggak benci lagi ya, udah baik. Kagak ada. Sama kayak Yesaya 66:17 guys. Yesaya 66:17 berkata gini, mereka yang memakan daging babi serta tikus, mereka semua harus kulenyapkan. Perjanjian baru jadi nggak lenyap. Itu kan lucu. Seakan-akan tuh gini, perjanjian baru adalah penyelubungan. Seakan-akan Elohim yang memerintahkan hal tersebut. Seakan-akan Elohim yang tadinya insaf. Tuhan kok insaf?
Artinya insaf dulunya Elohim murka dan murka. Apa murka? Murka terhadap orang yang tidak bersunat tadi, Kejadian 17:14. Murka terhadap orang yang makan babi tikus. Perjanjian baru seakan-akan Elohim udah baik loh. Maksudnya gimana? Ya dia akan murka kan. Sekarang udah nggak murka lagi gitu maksudnya. Maksudnya mereka gitu. Itu maksudnya mereka. Itu untuk menunjukkan wajar nggak Yesus ngomong waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku. Wajar. Untuk menunjukkan apa? Akan ada nanti namaku dijual-jual seakan-akan Kristus yang dijual-jual oleh mereka untuk menobatkan segala penyesatan yang mereka mau. Era-era setelahku. Makanya Yesus bilang waspadalah, jangan kau hancurkan ajaran Elohim. Elohim ngomong sampai ini jelas nih. Apa dikatakan? Orang itu harus dilenyapkan, harus dimatikan, harus diinjak. Kesel Elohim ya, bayangin. Terus Yesus ngomong apa? Ini Yesus. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Yesusnya ngomong apa? Sunat. Kamu ada kata kamu. Berarti pada kamu bahwa kalian harus sunat. Nggak ada sunat hati. Sunat fisik, kerat kulit katan, kagak ada sunat hati. Itu Yesus, ya, itu Yesus. Nah, sekarang begitu. Ini masih Yesus lagi nih. Nih. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar Mesir belum disunat. Itu menunjukkan apa? Orang yang bersunat itu layaknya orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir. Siapa orang yang lahir di padang gurun itu? Mari kita lihat tafsiran agama mereka ya. Nih. Siapa mereka? Orang yang keluar daripada mana dia tadi? Matthew Henry. Nah ini, yang lahir di padang gurun itu siapa? Semua orang yang lahir di padang gurun, yakni setelah orang Israel berjalan di padang gurun oleh penghukuman. Berarti orang-orang yang dihukum dari Allah, ditetapkan menjadi penghakiman bagi mereka atas pembangkangan. Berarti orang yang membangkang, yang tidak bersunat itu orang yang membangkang. Seperti ditunjukkan oleh pengulangan kalimat itu di ayat setelah ayat 6. Semua orang Mesir akan masuk ke tempat pemberhentiannya, belum disunat. Namun apa yang harus kita katakan mengenai perkara ini? Bukankah Allah telah memerintahkan kepada Abraham di bawah ancaman hukuman yang sangat berat kalau nggak sunat? Sadar lu. Benci banget, harus kena hukuman yang sangat berat kalau nggak sunat. Bahwa setiap anak dari keturunan Abraham turun-temurun harus disunat ketika mereka berumur 8 hari. Nih hukuman yang sangat berat. Emang kalian cari ribut nih. Andre Tangtung cari ribut lu mau bantai lu, mantap kali mukanya lagi bagus. Kasih bang. Kasih dia bang. Bagus. Ajar bang. Ajar bang. Emang bandel. Hajar bang. Mampus lu kan. Itu kesel. Kena gigi lu, rontok gigi lu sekarang. Jelas dibilang. Ini siapa? Ini Yosua aja nih. Hukuman yang sangat berat. Terus terakhir ditutup bahwa setiap anak laki-laki dari keturunan Abraham kan dikata, bukankah Allah telah? Arti kata bukankah? Ini dipertanyakan oleh Matthew Henry. Kenapa ada sunat-sunat hati ini? Sedangkan bukankah Allah telah memerintahkan kepada Abraham di bawah ancaman hukuman yang sangat berat? Kalau tidak bersunat hukumannya sangat berat, mulai daripada Abraham. Enggak, itu kan perjanjian antara Yahudi. Kitab lu semua untuk Yahudi. Perpuluhan dari mana? Kalau semua, jadi ibaratnya gini, nggak adilnya teman-teman sekalian ya. Sekarang gini, kalau perpuluhan itu dari Alkitab ya, ke Yahudi nggak? Ke Yahudi dong. Era-era itu kan ke Yahudi. Misalnya kalian ngambil firman Tuhan terhadap perpuluhan, itu ngomongnya kepada siapa? Ke Yahudi. Nah kalau perpuluhan nggak boleh ke semua bangsa. Kalau sunat Yahudi doang. Ya, perpuluhan semua bangsa, sunat Yahudi doang. Ngadi-ngadi loh. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Buka lagi Bang Aman, buka lagi, siap. Tapi kita nggak akan mengatakan penyesat ya, biar mereka yang menilai sendiri. Yesus mengatakan adanya penyesat yang nanti akan membawa namaku, yang mengaku akulah Kristus. Ini Kristus semua. Lihat nih.
Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus, bawa nama Kristus, sama sekali tidak akan berguna bagimu. Elohim ngomong apa? Mereka dilenyapkan. Elohim ngomong. Terus dalam Yosua 5:5, mereka semua adalah orang yang membangkang. Mereka akan dihukumi hukuman yang sangat berat. Tapi dia ngomong, kalau kalian sunat, Kristus nggak berguna bagimu. Siapa yang kalian dengar? Yesus bilang sunat. Yesus. Elohim bilang, kuhukum kau kalau nggak sunat. Kuhukum kau. Perjanjian antara Abraham. Galatia. Suratnya Paulus. Kalau sunat nggak ada berguna Kristus bagimu, anjay mabar. Oke, lanjut lagi. Kok nggak sadar-sadar mereka ya? Oke, Roma 4:10. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sudah ia disunat? Bukan sesudah sunat, tapi sebelumnya diperhitungkan. Amalan kalian ya baru dikira Kristen yang sebenarnya, bukan kalian setelah sunat, tapi sebelum sunat baru namanya Kristen gitu. Nah, berarti Kristen jelas ya bukan ajaran Yesus tapi ajaran Paulus. Karena yang didengerin yang ini masalahnya, ya. Oke, lanjut. Terus. Lanjut, tidak akan berguna. 1 Korintus. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, jangan ia berusaha menyediakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Nah, itu dibilang kalian. Kalau ada Kristen yang udah misalnya ya terlanjur sunat, mana saya mau tampilin data nggak nampak tadi. Oke. Ini kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, jangan ia berusaha menyediakan tanda-tanda sunat itu. Dan jikalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, maka janganlah bersunat. Tuh dilarang tuh. Kayaknya Paulus ada dendam pribadi sama sunatnya. Gimana sih kejadiannya? Mana tahu dia dulu sunat kagak jadi misalnya gitu. Pas disuntik kebas sakit. Oh iya, dulu nggak ada ini ya, nggak ada ini ya teman-teman ya, nggak ada obat bius, obat kebas ya, nggak tahu kita ya. Mana tahu dia trauma kan pas mau disunat anjir, ya kan, sehingga dia larang sunat. Kesel banget dia sama yang namanya bersunat. Cuman yang harus kita tahu, pagan Romawi secara tradisi keagamaan mereka itu berada di antara Bani Israel. Oke. Makanan kesukaan pagan Romawi, babi dan tikus. Yesaya 66:17 melenyapkan orang yang makan babi dan tikus. Selanjutnya, pagan Romawi rentanitas adalah orang yang tidak bersunat kelakuannya. Maka kita mungkin dapat menarik satu kesimpulan. Layaknya Indonesia dijajah oleh Belanda, dititipkan ideologi Belanda di balik gospelnya, makanya Kristen ada di Indonesia. Maka seperti itulah Bani Israel saat dijajah oleh pagan Romawi, maka menitipkan segala ideologinya. Makanya mereka yang tidak bersunat, ya kalau kita asumsikan bahwa kitab itu dirubah demi sesuai dengan ajaran Romawi gitu. Mana buktinya lagi? Era penyebaran pertama kekristenan yang menyambut mereka pertama adalah Kaisar Romawi dan membiayai gereja mereka. Senang orang ajarannya udah sama kok, makan babi boleh, sunat nggak usah, ya udah terima aja kan gitu. Oke. Itu fakta kelam yang mereka harus terima ya. Udah selesai di sini? Iya, udah selesai teman-teman. Ya, kalaupun udah selesai ya kita simak Andri Tangtung lah dia ngomong apa. Sambil kita marah-marahin, kita udah kasih nampak semuanya ya. Let's go. Karena itu meniadakan kasih karunia. Nah, ibaratnya tuh seperti misalnya ada orang yang makannya udah kebanyakan. Ya udah, tindakan ekstrimnya apa? Udah, kalau begitu stop makan junk food. Tidak boleh makan semua itu. Lu setiap hari bikin perumpamaan yang kagak nyambung. Apa urusan makan sama sunat anjir? Kagak ada urusan. Namanya gaya bahasa, ya. Nah, Anda mesti memahami bahwa bagi orang Kristen sunat itu bukannya tidak boleh, tetapi tidak dipakai. Sunat itu bukannya tidak boleh. Apanya yang bukannya tidak boleh? Apanya yang tidak boleh? Apa? Ini apa nih kata Paulus nih? Kristus sama sekali tidak akan berguna. Kristus tidak berguna, berarti nggak guna. Kalau kalian sunat itu berarti nggak boleh. Nanti Kristusnya nggak guna. Mau lo? Kristus lu kagak guna? Mau lo? Gimana sih? Nggak usah bohong, Dre. Sekarang Muslim udah pintar, udah pelajari Bible. Hati-hati loh. Apalagi udah ada apologet. Mampus lo sekarang. Pandang sebagai syarat mutlak.
Dan kenapa kami orang Kristen memandangnya bukan sebagai syarat mutlak? Karena ada Paulus. Kalau nggak ada Paulus, kalian pasti sunat, ya kan? Nah, gitu. Seperti atau bukan sebagai keharusan. Karena kami mengikuti apa yang para murid sepakati di dalam Kisah Rasul pasal 15. Jadi para murid pada waktu itu bersepakat untuk tidak membebani orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus, jangan diberatkan dengan Udah percuma kita jelasin ya teman-teman ya. Capek kita jelasin. Apalagi kita dalam ranah perdebatan ya kayak gitu. Pokoknya para rasul ini cuma ketentuan Yahudi ini gini itu doang. Jelas Elohim bilang kulenyapkan. Kalau enggak kalian sama seperti orang yang lahir di padang gurun, yang keluar dari Mesir. Siapa mereka? Pembangkang yang dihukumi hukuman berat. Pembangkang. Nah, kalian tuh sama yang dikatakan Elohim yang keluar dari padang gurun, si pembangkang yang tidak disunat tuh kalian tuh. Bantah terus Elohim, bantah terus Yesus, dengerin terus. Orang-orang yang setelah Yesus dengerin terus. Kena sesat mampus. Oke, teman-teman. Udah cukup. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Jangan lupa titipkan komentar kalian. Ya, hujan Andre Tunggal di kolom komentar. Oke, gitu. Astagfirullah, lihat jatuh topi saya. Peci, jazakallah ya. Ini rambut udah keriting nih. Jangan lupa untuk kemudian titipkan komentar, nonton video ini sampai habis biar dapat ilmu. Terus jangan lupa untuk cek deskripsi, ada link donasi, link donate ya. Boleh donate di link Saweria ataupun di rekening yang ada di bawah ini. Jazakallah, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.